Iya. Scripted ya? No. Ini scripted. Benar atau salah, laut T berlaut sama dengan laut merah? Benar. Benar. Evani? Benar. Benar. Oke, siap-siap. Jawaban kalian berdua betul. Benar atau salah, Daniel dilemparkan ke dalam gua singa? Benar. Benar ya? Daniel. Lagi Daniel. Daniel ya. Benar. Ketika Daniel itu berdoa, para singa itu jadinya yang bukannya makan dia malah menjaga dia selama di gua itu sampai akhirnya para prajurit buka goanya dan kok masih hidup. Buat ingetin juga ke teman-teman semua di luar sana, kalau kalian punya masalah atau ada beban pikiran, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini karena sahabat 24 tuh bakal siap buat doain kamu juga dimanapun kamu berada, oke? Nah, buat kalian sahabat-sahabat di rumah yang lagi ada masalah, lagi banyak problem atau pikiran, kalian bisa cerita dengan telepon nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang ada buat kalian bisa sharing bareng. Yesus memanggil para muridnya dan mengatakan bahwa ia tergerak memberikan makan kepada orang banyak yang sudah mengikutinya selama 3 hari. Sebab orang-orang banyak tersebut tidak punya makanan. Namun para murid tersebut bingung karena mereka sedang berada di tempat yang tidak ada penjual makanan. Jadi nggak ada orang yang menjual makanan, nggak ada satupun yang bisa mereka temui. Kemudian Yesus meminta berapapun makanan yang tersisa dari persediaan mereka untuk diberikan kepadanya. Dan yang mereka miliki adalah 7 buah roti dan beberapa ikan. Apakah roti dan ikan itu cukup memberi makan 4.000 orang? Jawabannya adalah Cukup. Karena kan Tuhan Yesus yang bilang. Jawabannya adalah, kita tebak ya, cukup, bahkan lebih dari tersisa 7 bakul penuh. Sampai akhirku menutup mataku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sampai ku dapatkan mahkota perlindunganmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Jawabannya betul dari Bro Victor ya. Duluan ya. Oke, kita play lagu satu lagi. Oke. Hidup ini adalah kesempatan hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Apa yang Tuhan beri. Kalau yang pernah aku rasain ya, kuasa Tuhan di hidupku tuh ngenalin aku ke modeling sih. Itu hal yang aku nggak nyangka, tapi ya Tuhan kasih. Karena kalau nggak ada di situ, entah aku nggak tahu mau bisa bangga dengan diri sendiri tuh segimana lagi kalau Tuhan nggak kasih jalan itu. Mungkin bisa ada jalan lainnya, tapi karena aku udah di posisi ini, itu yang aku bersyukur, itu semacam breakthrough yang Tuhan kasih nih. Ini aku kasih jalan, kalau kamu mau seriusin, kamu bisa maju. Wow. Kalau menurut aku, Tuhan tuh kasih kesempatan kita dari banyak banget hal. Contohnya, kita dikasih hari yang baru, itu sebuah kesempatan yang baru. Terus juga kita dikasih masalah, itu juga kesempatan buat kita jadi lebih kuat, lebih sabar. Terus Tuhan kasih kita sesuatu yang nyenengin kita, itu kesempatan kita buat jadi berkat buat orang lain. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, pertanyaannya adalah lengkapi ayat berikut ini. Kita ambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut ... sebab engkau besertaku. Aku tidak akan takut akan bahaya. Tidak takut apa? Tidak takut akan bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. jawaban yang benar adalah, Evani, kamu betul. Bahaya! Gue nggak hafal ayat masalahnya. Apa kekelaman, ketakutan yang membuat kalian overthinking dan how you handle itu? Mulai dari Pani, di industri kalian. Kalau di industriku itu, dunia modeling itu kan biasa identik sama yang namanya dunia malam atau mungkin ya seperti itulah. Betul, Pokoknya benar-benar pas awal aku modeling aja tuh keluarga sempat agak nentang dari pihak papa dan mama tuh kayak, kamu hati-hati ya, nanti kamu bisa terjerumus, bisa begini, bisa begitu. Banyak rumor-rumor yang Yes, gitu ya. nah tapi setelah aku jalani memang satu sisi aku emang gak doyan, gak demen dunia kayak gitu. Terus kedua aku dikasih Tuhan tuh circle pertemanan yang sama-sama saling ngejaga. Jadi kita tipikal yang kalau beres fashion show
kabur pulang. Karena aku kan niatnya adalah pengen banggain keluarga dan orang tua. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang aku nggak mau, aku udah bingung tuh mau ngapain. Itu sih. Jadi kekelaman yang kadang malah jadi pressure sih, soalnya kayak kok lu nggak ikut sih, kok nggak ikut gini. Ya nggak berani. Sometimes in life you have to learn to say no, right? Iya, itu yang aku udah pelajari sih. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan titik-titik kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mengabulkan satu permintaan, mengabulkan doa, mengabulkan harapan. Doa. Harapan. Victor, doa, harapan. Dan kita jawab dengan pertanyaan terakhir adalah, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Keren, Jadi jawaban yang benar adalah Bro Victor, doa. Doa yang dikabulkan Tuhan itu ketika gue lagi di masa sulit. Contohnya ada seorang yang kayak gimana ke aku misalnya ya. Gue cuma berdoa, setiap ada masalah gue cuma berdoa. Jadi kalau ditanya apa sebuah masalah yang aku doa terus dikabulin Tuhan, sebenarnya nggak bisa ngomong satu sih. Karena banyak banget yang aku doain ke Tuhan, aku cerita ke Tuhan dan semuanya kayak dijawab, Tuhan bantu aku. Dari kecil entah sejak kapan, pokoknya aku cuma doa. Terinspirasi dari Raja Salomo. Dia itu minta ke Tuhan kebijakan dan kesabaran. Itu nggak tahu, semenjak baca ayat itu tuh dari kecil kayak doa, Tuhan pokoknya kasih aku kebijakan, kasih kesabaran. Sering ketemu orang-orang tuh yang menguji kesabaran kita. Jadi dari satu sisi tuh aku juga anaknya tuh nggak suka berantem. Kalau aku bisa lebih bijak menghadapi suasana dan sabar menghadapi itu, paling nggak aku bisa mencari jalan tengah supaya ngelihat apa sih yang lebih baik aku katakan, yang aku sampaikan itu juga bisa diterima oleh dua belah pihak. Itu sih. Buat ingetin juga ke teman-teman semua di luar sana, kalau kalian punya masalah atau ada beban pikiran, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini, karena sahabat 24 tuh bakal siap buat doain kamu juga dimanapun kamu berada, oke? Nah, buat kalian sahabat-sahabat di rumah yang lagi ada masalah, lagi banyak problem atau pikiran, kalian bisa cerita dengan telepon nomor di bawah ini, karena ada sahabat 24 yang ada buat kalian bisa sharing bareng. Inilah hasil dari UNS Ujian Nasional Super Youth Victor versus Fanny ya. Fanny, skor kamu adalah 80. Tinggi juga. Wow. Apakah Victor berhasil pulang atau pemenang? Oh, iya. Kayak gitu ya. Dengan skor 120 Victor. Oke, challenge-nya bakal dilakukan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Super Youth. Oke, seperti perjanjian yang tadi, kita mau ngelakuin challenge Super Youth. Langsung aja. Iya, kita coba telepon ya orangnya. Sarah yang tadi. Bisa gak ya? Bisa ditelepon lagi ternyata. Halo Sar. Apa lagi? Enggak nih. Aku cuma mau ngomong. Thank you banget lo udah jadi temen yang baik. Iya ini. Iya. Scripted ya? No. Ini scripted. Gue omongin emang gue jujur dari hati karena gue bangga sama lo. Masa sih? Suka so lupa deh, gue sering muji lu deh. Nah pokoknya love you banget deh. Sering-sering kalah challenge ya? Iya, oke, sip. Oke, thank you ya Sarah udah di call. Bye. Sarah itu dipuji malu. Malu itu, aku tahu kamu malu Sarah. Hai sahabat Super Youth, buat kamu yang terinspirasi dengan program Super Youth, yuk dukung Super Youth untuk terus memberikan konten-konten inspiratif dengan berdonasi untuk Super Youth. Dengan cara scan barcode yang ada di layar kalian dan masukkan kode 008 di belakangnya. Contohnya, kalian bisa masukkan 100.008 atau nominal lainnya. Ayo ambil HP-mu sekarang dan scan barcode-nya ya. Supaya Super Youth bisa terus konsisten dan semangat memberikan konten-konten inspiratif buat kalian semua.